Jadi di video kali ini kita akan mereview film Fast Furious 9 guys. Jadi impresi yang saya dapat untuk film Fast Furious 9 ini adalah kok gitu sih? Ya maksudnya begini. Jadi Fast Furious 9 ini mungkin begini, sebelum dimulai, bagi kalian yang belum menonton film Fast Furious 9, saya mau kasih disclaimer dulu kalau ini video ini full spoiler ya guys. Jadi di video ini full spoiler. Bagi yang tidak ingin ketahuan jalan ceritanya, boleh di skip aja video ini, nonton dulu baru ditonton video ini. Tapi bagi yang tidak masalah dengan spoiler, boleh dilanjutkan, dan jangan lupa klik like and subscribe ya guys. Terus jadi tadi setelah saya menonton film Fast Furious 9 ini, impresi yang saya dapat adalah film ini kok kayak gitu begitu. Artinya di luar harapan saya terhadap film tersebut. Saya berharap di film tersebut terdapat sesuatu yang baru, namun setelah ditonton ya begitu aja gitu, kayak film action movie biasa. Nah, mungkin bagi kalian yang sudah menonton tahu kalau film Fast Furious 9 ini menceritakan tentang kelanjutan daripada kehidupan Dom. Di sini kan fokusnya Dom itu keluarga Toretto. Dom ini diperankan oleh Vin Diesel. Nah, terus jadi di sini yang saya tangkap sih cuman yang bagus itu cuman kilas balik dan suasana kekeluargaannya yang terasa begitu kental. Tapi setelah itu saya tidak ada melihat sesuatu yang istimewa dari film tersebut. Ya kalau memang masalah CGI, efek dan lain sebagainya, ya biasalah untuk level kelas film Hollywood ya guys. Tapi untuk sesuatu yang wah sepertinya kayaknya nggak ada gitu, dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, yang apalagi yang fenomenal itu ketika mereka melompat di antara gedung Burj Khalifa. Nah, kalau di sini kan tadi sesuatu yang barunya itu cuman petualangan mobil yang terbang ke luar angkasa. Walaupun ya ini film science fiction, tapi kan sedikit nggak logis gitu guys. Pesawat luar angkasa dikendarai mobil, terus mobilnya bisa terbang sampai ke angkasa. Nah, itu satu. Kedua, selain balapannya itu kayaknya balapannya tuh biasa aja, cuman mau menghancurkan mobil baja yang besar begitu kan. Terus mobil itu meledakkan, merebut kendali. Terus akhirnya Dom bisa menghancurkan pesawat drone tanpa awak gitu untuk yang ingin membunuh mereka begitu. Jadi kalau menurut saya sih B aja sih guys film ini guys. Ya mungkin ya buat kalian yang menyukai film aksi begitu bisa jadi salah satu referensi. Namun kalian jangan mengharapkan lebih ya, sekelas mungkin film Die Hard atau Mission Impossible, ya gitu-gitu aja lah guys film Fast Furious 9 ini. Nah, untuk jenis-jenis mobilnya pun biasanya kan Fast Furious ini kan identik dengan mobil-mobil mewah guys. Untuk mobil-mobilnya pun B aja juga sih, biasa aja kalau menurut saya begitu. Nah, ya paling film ini cuman menceritakan tentang kilas balik bagaimana kehidupan Dom sebelumnya begitu kan. Jadi terus tiba-tiba kemunculan adiknya yang diperankan oleh John Cena dengan nama di film itu Jacob. Bisa kita lihat tiba-tiba permusuhan antara kakak dan adik yang sudah berlangsung sejak lama bisa hilang begitu guys, bisa terlupakan. Nah, di sini mungkin kita bisa dapat ambil kesimpulan kalau ternyata hubungan darah itu tidak bisa diputus guys. Jadi walaupun kakak dan adik sudah bermusuhan sekian lama, yang namanya saudara
pasti bisa akan kembali lagi, tidak mungkin bisa diputus hubungannya. Terus ada satu lagi yang sedikit mengganjal ya di film tersebut adalah kemunculan Han ya. Jadi sebagaimana yang kita tahu kalau Han itu harusnya sudah mati begitu, dibunuh oleh oleh Deckard Shaw. Nah, tapi tiba-tiba Han itu muncul lagi guys. Jadi kan nggak bagus begitu guys. Maksudnya itu plot twist yang bagaimana ya, udah kayak film Indonesia aja gitu, yang aktornya yang sudah lama mati tiba-tiba hidup lagi. Nah, kita nggak tahu nanti nih ke depannya nih di Fast Furious 10 nanti F10 itu siapa lagi yang hidup gitu kan. Maksudnya ya kalau memang udah mati ya mati aja, nggak usah dihidup-hidupin lagi karakternya begitu. Dan jalan ceritanya kan mungkin bisa dikembangkan, tidak hanya jalan ceritanya itu aja. Nah kalau ini kan udah jelas nih di Fast Furious 10 nanti mungkin musuhnya itu ya Sipar lagi, karena kan kita tahu di Fast Furious 9 ini Sipar itu udah dibebaskan dari penjara. Terus akhirnya dia bisa menipu untuk bisa membebaskan diri dari kurungan lemari kaca. Mungkin nanti seputar dendam pribadi aja kali ya, dendam pribadi antara Sipar terhadap Dom, dan Dom nanti dibantu oleh keluarganya begitu, pemain-pemain yang lain lah begitu intinya. Terus kalau selain dari itu kayaknya nggak ada sih jalan ceritanya guys kalau menurut saya ya. Bagaimana ya kalau mau diomongin, kalau mungkin saya terlalu berharap terlalu tinggi kali ya, jadi tidak sesuai ekspektasi, karena kan yang kita tahu itu nama besar Fast Furious itu kan udah wow begitu, wow banget gitu kan. Cuman kalau setelah ditonton entah kenapa saya sebagai penonton itu pun merasa kecewa gitu ya. Kalau cuma nonton film aksi balap-balapan, loncat gedung, terus ya mungkin di sini teknologi barunya ya magnet aja kali yang bisa, magnet dalam tenaga besar gitu, kekuatan tinggi yang bisa menarik mobil gitu melewati gedung. Nah sisanya ya kalau pesawat drone mungkin masih masuk akal, tapi kalau untuk mobil yang terbang keluar angkasa kayaknya itu udah nggak masuk akal guys. Kayaknya ini terlalu gimana ya, kayaknya terlalu dibesar-besarkan sih. Apa udah nggak ada lagi kehabisan jalan cerita atau bagaimana, atau udah nggak ada ide. Masih lebih bagus yang film Fast Furious yang ada kapal selam, meledakkan kapal selam. Itu masih keren itu kalau menurut saya. Tapi kalau yang Fast Furious 9 ini di luar ekspektasi sih guys, di luar harapan begitu kan. Jadi saya berharap mungkin 10, ternyata yang diberikan di dalam film itu cuma 9 atau 8. Ya 9 masih terlalu tinggi sih guys, mungkin 7 kali ya nilainya. Nah mungkin buat kalian yang punya pendapat yang sama dengan saya bisa komen di kolom komentar di bawah ya guys ya. Nanti ya kita sama-sama diskusi bagaimana film-film selanjutnya begitu. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.